Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kurnia Wulan Ramadhani dengan NIM 0603 1282 4290 58 dari kelas Indralaya Angkatan 24. Pada video kali ini, saya akan menganalisis sebuah kasus mengenai teori produksi dengan pendekatan satu input variabel. Nah, kasus ini saya lihat dari industri pengalengan ikan yang mengalami penurunan produksi akibat keterbatasan bahan baku sarden. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FH, SPD, MPD. Pasokan ikan sarden menyusut, APIKI, Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif, minta pemerintah longgarkan impor. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa pasokan ikan sarden di Indonesia semakin menurun. Penyebabnya antara lain, yang pertama, kondisi cuaca yang buruk, yang kedua, pembatasan kuota impor bahan baku, serta lonjakan harga ikan lokal yang bahkan naik hingga 2 kali lipat. Nah, kondisi ini berdampak langsung pada industri pengalengan ikan. Banyak pabrik yang hanya mampu beroperasi sekitar 40-60% dari kapasitas normal karena bahan baku tidak mencukupi. Padahal, permintaan ekspor ikan kaleng sarden justru sedang meningkat. Kasus kelangkaan bahan baku sarden ini sangat relevan dengan materi teori produksi jangka pendek, khususnya pendekatan satu input variabel. Nah, dalam teori produksi jangka pendek, input variabel itu adalah input yang bisa berubah jumlahnya. Sedangkan kalau input tetap adalah input yang tidak bisa berubah jumlahnya, seperti mesin, modal, kapasitas pabrik, tenaga kerja, dan lain-lain. Pada kasus industri pengalengan ini, input tetap adalah mesin, pabrik, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan kalau untuk input variabelnya yaitu bahan baku ikan sarden. Ketika satu input variabel menurun, teori produksi menjelaskan beberapa fenomena penting. Yang pertama, total produk atau TP menurun. Karena jumlah ikan sarden berkurang, pabrik tidak mungkin menghasilkan output maksimal. Output menjadi turun dan TP pun ikut menurun. Pabrik hanya beroperasi sekitar 40-60% dari kapasitas. Yang kedua, average product atau AP turun. Karena bahan baku terbatas, sementara tenaga kerja dan mesin tetap, AP ikut menurun. Contohnya, jumlah pekerja tetap sama, tapi bahan baku sedikit. Rata-rata output per pekerja rendah, dan hasilnya efisiensi tenaga kerja menurun. Ketiga, marginal product atau MP menurun. Saat bahan baku sedikit, menambah tenaga kerja atau jam kerja tidak akan meningkatkan output karena yang kurang adalah ikan, bukan tenaga kerja. Inilah bentuk diminishing marginal return. Adalah tambahan input tetap tidak meningkatkan hasil akibat kemacetan dari bahan baku tadi. Keempat, biaya produksi meningkat. Karena produksi mengecil, biaya rata-rata per unit naik. Nah, teori biaya jangka pendek menjelaskan kalau AFC atau average fixed cost turun karena fixed cost dibagi output lebih kecil. Dan average variable cost dan average total cost naik karena bahan baku semakin mahal. Dan juga harga jual pun ikut naik sekitar 10-20%. Jadi kesimpulannya, dalam jangka pendek, output sangat bergantung pada kecukupan input variabel. Ketika satu input variabel menurun, maka seluruh kinerja produksi ikut terdampak. Sehingga, teori produksi bukan hanya sebagai konsep, tetapi benar-benar terjadi dalam dinamika industri. Faktor penyebab dari permasalahan ini, yang pertama, cuaca buruk yang membuat hasil tangkapan ikan menurun. Yang kedua, harga bahan baku melonjak sehingga produsen tertekan dan tidak bisa beroperasi optimal. Ketiga, sistem logistik dan distribusi bahan baku yang belum merata. Dan yang keempat,
pembatasan impor sehingga pasokan dari luar negeri pun berkurang. Lalu, apa sih dampak dari permasalahan ini? Yang pertama, produksi pabrik turun drastis. Yang kedua, harga ikan kaleng naik 10-20%. Yang ketiga, margin keuntungan produsen berkurang. Dan yang keempat, risiko terjadinya PHK dan kemampuan memenuhi pasar ekspor pun ikut terhambat. Lalu, apa sih solusi dari permasalahan ini? Nah, yang pertama, melonggarkan kebijakan impor bahan baku agar pasokan kembali stabil. Yang kedua, mendorong modernisasi sektor periklanan sehingga pasokan lokal bisa meningkat dan tidak terlalu bergantung pada cuaca. Yang ketiga, diversifikasi bahan baku, misalnya menggunakan jenis ikan yang lain sebagai substitusi. Dan yang terakhir, memberikan insentif fiskal seperti keringanan pajak atau subsidi bahan baku bagi produsen yang ingin melakukan impor. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa teori produksi jangka pendek bukan hanya konsep di atas kertas, tetapi benar-benar terjadi di kegiatan industri. Ketika satu itu variabel terganggu, seperti tadi, kelangkaan bahan baku sarden, maka seluruh proses produksi ikut terpengaruh, mulai dari penurunan output hingga kenaikan harga. Semoga analisis ini membantu kita memahami bagaimana teori ekonomi mikro bekerja dalam kondisi nyata. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.